Roh Kudus, jamah setiap kami, bawa kembali mendekat kepadamu Tuhan. Curahkan roh-Mu yang kudus itu, curahkan kepada setiap jiwa-jiwa yang ada di live room ini. Sehingga setiap kami memiliki roh yang haus dan lapar akan Engkau. Api kemuliaan-Mu dicurahkan, menjamah setiap jiwa-jiwa yang ada di live room ini. Berikan kami hati yang haus dan lapar untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Bentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari berbicaralah lewat hamba-Mu ini. Demi nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu semua, apa kabarnya? Ya, puji Tuhan ya. Amin Kak Pimping, amin Kakak Estina, Kakak Maidalena, Kakak Dedi ya. Ya, Bu Esti ya. Mari kita akan sama-sama belajar mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu boleh sama-sama kita melihat dari Mazmur 81. Ya, sambil menunggu beberapa detik, Bapak Ibu boleh yang terberkati boleh bantu tap layar. Ya. Mazmur 81. Saya akan bacakan ya. Ini adalah nyanyian pada waktu pembaruan perjanjian. Masih ingat Bapak Ibu yang setiap hari mengikuti live saya, Allah kita adalah Allah perjanjian ya. Ini meneguhkan setiap poin yang saya bagikan kepada Bapak Ibu bahwa Allah kita adalah Allah perjanjian. Nah, untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit dari Asaf. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, kecapi yang merdu diiringi gambus. Di sini firman Tuhan katakan bersorak-sorailah bagi Allah. Ya, bukan bersorak-sorailah karena keadaanmu yang baik atau tidak baik ya. Bukan bersorak-sorai karena engkau mendapatkan misalnya rezeki nomplok, atau bersorak-sorai karena engkau dipromosi, atau bersorak-sorai karena engkau ya mendapatkan sesuatu yang engkau ingini. Enggak, di sini dikatakan apa? Bersorak-sorailah bagi Allah, bukan bagi diri kita sendiri, tetapi bagi Allah kita, kekuatan kita. Bersorak-sorailah bagi Allah Yakub. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, kecapi yang merdu diiringi gambus. Ya, shalom juga Kakak Raun. Saat ini apapun keadaan Bapak Ibu, ya mungkin keadaanmu itu tidak sesuai dengan apa yang kau harapkan. Mungkin seringkali apa yang kita dapatkan tidak seperti apa yang kita inginkan. Mungkin kau sedang ada dalam situasi yang depresi, situasi yang susah gitu ya. Tetapi firman Tuhan katakan di sini apa? Mengajak kita semua untuk bersorak-sorai. Karena kehidupan kita ini tidak dipimpin oleh perasaan kita. Ya, keadaan kita, hidup kita, masa depan kita tidak dipimpin oleh apa yang kita rasakan, tetapi dipimpin oleh firman Tuhan. Firman Tuhan mengajak kita semua, apapun perasaan kita ya. Bapak Ibu mungkin lagi galau ya, lagi susah, lagi sedih. Di sini firman Tuhan mengajak kepada kita semua untuk bersorak-sorai, bahkan untuk memuji Tuhan menggunakan alat musik ya. Ayat keempat saya bacakan, tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan
purnama pada hari raya kita. Di sini sebetulnya ada satu signifikan ya secara historik. Bulan baru itu pada zaman bangsa Israel dulu adalah bulan di mana mereka merayakan ya awal permulaan bulan, memasuki awal permulaan bulan yang baru. Mereka memuji Tuhan. Mereka itu dilarang untuk berduka cita. Mereka dilarang untuk berpuasa. Puasa itu kan melambangkan kita mau merendahkan diri, mau berduka cita ya. Tetapi apa yang mereka lakukan pada bulan baru itu adalah memuji Tuhan. Mereka mendeklar blessing, mendeklar berkat-berkat Tuhan, janji-janji berkat Tuhan. Dan mereka datang ke rumah Tuhan untuk memuji Tuhan. Itulah yang mereka lakukan pada bulan baru. Ini sebetulnya adalah tindakan profetik ya. Bapak Ibu paham kan? Ada yang gak paham namanya profetik itu nubuatan ya. Jadi saya mengajak juga Bapak Ibu saat ini, mari kita mau melakukan hal yang sama seperti yang diajarkan firman Tuhan ini. Kita mau bangkit apapun keadaan Bapak Ibu saat ini, kita mau bangkit. Kita mau mendeklar, memberkati ya dengan perkataan-perkataan nubuatan. Apa yang kau ingin lihat dalam hidupmu? Apa yang kau ingin lihat dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu, dalam usahamu? Katakan ya berkat janji-janji Tuhan sama seperti yang Tuhan ajarkan kepada bangsa Israel. Nah, firman Tuhan juga mengajarkan hal yang sama kepada kita. Kemudian pada bulan purnama, pada hari raya kita, bulan purnama itu mengingatkan bangsa Israel bahwa pada bulan purnama mereka itu makan kambing ya, kambing panggang. Pada saat sehari sebelum mereka keluar dari bangsa Mesir, dari penjajahan bangsa Mesir, ketika Musa membawa mereka keluar. Jadi malam sebelum mereka keluar, mereka disuruh oleh Tuhan mengadakan pesta, memakan daging kambing. Sebetulnya ini adalah simbolik ya. Kambing itu sebetulnya dilambangkan sebagai salah satu dewa yang bangsa Mesir sembah. Nah, ini adalah simbolik mau mendeklar kepada bangsa Mesir, kepada roh-roh dunia roh itu, bahwa Tuhan sudah mengalahkan dewanya bangsa Mesir, dewanya musuhnya mereka. Nah, ini juga merupakan simbolik bagi kita bahwa kita diajar untuk mengingat-ingat bahwa Tuhan sudah memenangkan peperangan kita di atas kayu salib. Tuhan sudah menebus kita sama seperti Tuhan menebus bangsa Israel dari penjajahan bangsa Mesir. Demikian pula Tuhan sudah menebus kita dari penjajahan dosa, dari dunia kegelapan, dari setiap kekalahan kita. Tuhan sudah menebus kita di atas kayu salib. Tuhan ingin kita untuk mengingat-ingat bahwa kita ini bukan manusia-manusia yang kalah. Kita ini adalah lebih daripada pemenang, bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi karena apa? Karena Tuhan sudah memenangkan peperangannya bagi kita. Ya, kita hanya memberlakukan kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dahsyat kan firman Tuhan ini ya, setiap ayat itu ada maknanya. Kalau kita belajar firman Tuhan ya setiap ayat itu sungguh ada maknanya. Ayat kelima, sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel, suatu hukum dari Allah Yakub. Ya, dikatakan ketetapan. Kenapa? Karena ketika kita menghidupi kebenaran firman Tuhan ini, kita akan mengalami kemenangan.
sama seperti bangsa Israel ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, apapun keadaanmu, mari saat ini kita mau mengambil keputusan ya, apapun perasaanmu, kita mau mengambil keputusan untuk bersorak-sorai. Sama seperti Daud berkata, "Hai jiwaku, pujilah Tuhan." Nah, demikian pula kita mau berkata kepada diri kita sendiri, "Hai jiwaku, kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan, kita mau memberkati kehidupan kita, kehidupan pekerjaan kita, anak-anak kita berkati dengan lidah bibir kita ya." Karena manusia itu dikenyangkan dengan yang baik oleh hasil dari buah perkataannya. Kita mau declare segala sesuatu yang baik ya akan terjadi dalam hidup kita. Kita mau bernubuat untuk kehidupan kita sendiri, apa yang kita ingin lihat, dan kita mau mengingat-ingat bagaimana Tuhan Yesus sudah memenangkan peperangan bagi kita untuk setiap masalahmu, untuk setiap tantangan yang kau hadapi, untuk sakit penyakitmu. Tuhan Yesus sudah menebus kita dari segala sakit penyakit. Tuhan yang sudah menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit. Mazmur 103 ya berkata seperti itu. Tuhan Yesus sudah menebus kita dari lubang kubur. Ya, Tuhan juga sudah memuaskan kita dengan memuaskan hasrat kita dengan segala kebaikannya. Mazmur 103 ya. Jadi kita mau mendeklar dan mengingat-ingat segala pekerjaan yang Tuhan Yesus sudah lakukan bagi kita. Dia sudah menebus kita dari segala kutuk. Ya, termasuk kutuk langit tembaga, kutuk hutang pihutang bagi Bapak Ibu yang sedang terlilit oleh hutang. Kita mau declare itu, kita mau mengingatkan diri kita sendiri. Ya, kemudian ayat ke-6, sebagai suatu peringatan bagi Yusuf ditetapkannya hal itu pada waktu ia maju melawan tanah Mesir. Ya, saat ini tanah Mesir kita bukan bangsa Mesir, tetapi saya nggak tahu ya, setiap masalah Bapak Ibu itu adalah musuhmu. Ya, itu adalah peringatan bagi kita. Ketika kita melawan musuh-musuh kita, peringatan bagi kita ya. Saya lanjut, aku mendengar bahasa yang tidak kukenal. Aku telah mengangkat beban dari bahunya. Tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku ini Tuhan yang meluputkan engkau, kata Tuhan. Aku menjawab engkau dalam persembunyian guntur. Aku telah menguji engkau dekat air Meriba. Ini adalah perkataan Tuhan bahwa ketika engkau berbeban berat, Tuhan melepaskan bebanmu. Ketika engkau dalam kesesakan dan engkau berseru kepada Tuhan, maka apa? Tuhan meluputkan engkau. Tuhan menjawab engkau dalam persembunyian guntur. Ya, walaupun memang Tuhan seringkali mengizinkan kita untuk diuji. Ya, bukan karena Tuhan tidak mengenal kita, bukan. Tetapi supaya kita bisa mengenal diri kita sendiri. Karena tujuan Tuhan untuk menguji itu untuk naik kelas, ya, untuk promosi. Tetapi tujuannya setan iblis untuk menjatuhkan kita dalam ujian itu. Tetapi Tuhan terlebih kenal Bapak, Ibu, dan saya. Dia lebih mengenali setiap anak-anaknya. Dia tahu kalau kita diizinkan untuk diuji itu supaya kita mendapatkan promosi, bukan untuk menghancurkan kita. Nah, di sini firman Tuhan berkata tentang dekat air Meriba. Masih ingat bagaimana Musa yang disuruh ngomong sama batu ya, tetapi Musa memukul dengan tongkatnya 2 kali. Jadi apa yang terjadi? Tuhan marah kepada Musa, dan oleh karena itu Musa tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Ini sebetulnya juga simbolik ya. Batu itu menggambarkan Tuhan Yesus. Air itu menggambarkan air kehidupan. Masih ingat di kitab Yohanes? Saya mengajak Bapak Ibu membaca kitab Yohanes 7 ayat 37 ya. Saya buka sebentar.
Saya bacakan ya buat Bapak Ibu ya. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah, batu itu melambangkan Tuhan Yesus, dan air itu sebetulnya melambangkan air kehidupan, Roh Kudus. Di sini Tuhan mau berbicara bahwa siapapun Anda saat ini, engkau yang sedang mengalami kekeringan, engkau yang sedang berbeban berat, mari datang kepada Tuhan Yesus. Datang, engkau, apa yang harus kita lakukan? Kita hanya perlu memanggil namanya Tuhan Yesus. Percaya kepadanya, berserah kepadanya, maka apa air kehidupan itu, Roh Kudus itu, Roh Kudus yang manis yang akan menjamah hati Bapak Ibu, yang akan memuaskan engkau. Karena saya melihat seringkali ya, orang-orang itu mencari-cari segala sesuatu yang ada di dunia ini untuk memuaskan hatinya, tetapi tidak ada yang bisa memuaskan hati kita seperti Tuhan memuaskan hati kita. Kalau Bapak Ibu bisa merasakan ya bagaimana kasih Tuhan itu ya, sukacita Tuhan itu, damainya itu lebih daripada apa yang dapat kita dapat di dunia ini. Kita bisa melihat ya, mencari pemandangan yang tenang ya, pedesaan gitu, gunung, lembah, supaya kita merasa damai. Tetapi damai itu datangnya bukan dari luar. Damai itu datangnya dari Tuhan ya. Kita bisa mencari sukacita, mungkin Bapak Ibu pergi ke ya ngerumpi sama teman-teman, mencari sukacita. Tetapi sukacita yang sejati itu datangnya dari Tuhan. Tidak ada yang bisa memuaskan hati kita seperti Tuhan memuaskan hati kita lewat Roh-Nya yang kudus. Ya, sebentar nanti setelah di akhir acara saya akan mendoakan Bapak Ibu supaya jamahan Roh Kudus juga menjamah Bapak Ibu, sukacita Tuhan juga menjamah Bapak Ibu. Ya, saya lanjut ya. Ayat ke-9. Dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku. Ayat ke-10. Janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Ayat ke-11. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Saya mau membahas ayat ke-10 ini ya. Seringkali kita nggak sadar bahwa kita itu masih memiliki berhala-berhala ya. Karena hati kita itu cenderung ya, karena Adam sudah jatuh di dalam dosa, jadi daging kita itu cenderung untuk menyembah berhala. Ya, seringkali kita menyembah berhala tanpa kita sadari. Misal ya, contohnya ketika kita khawatir, sebetulnya kita sudah menggeser kepercayaan kita dari Tuhan kepada hal-hal yang ada di depan mata kita. Betul? Betul. Ya, sesungguhnya ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita tidak akan khawatir. Ya, ketika kita khawatir, sebetulnya kita sudah berdosa. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan segala sesuatu tanpa iman adalah tidak mungkin berkenan kepada Tuhan ya. Kita sebetulnya sudah jatuh di dalam dosa. Ketika kita khawatir, kita lebih percaya kepada, mungkin kita lebih percaya kepada uang kita, kepada hasil tangan kita ya. Sebetulnya kita sudah memberhalakan. Ketika kita lebih mengasihi pasangan kita ya, lebih istilahnya ya nggak bisa hidup tanpa dia gitu ya.
ya nggak apa-apa sih, cuman ya firman Tuhan katakan apa ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan kekuatanmu. Jadikanlah Tuhan satu-satunya. Ya, kalau misalnya kita diperhadapkan kepada pilihan, mau misalnya mau menikahi pasangan yang bukan Kristen, atau mau ikut Tuhan, ya, melepaskan kekasih kita yang bukan seiman, ya saya tidak menghakimi ya, tetapi ini adalah kebenaran firman Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kita diperhadapkan kepada banyak pilihan, dan itu bisa membuktikan apakah kita lebih mengasihi Tuhan ataukah kita lebih mengasihi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ya, ketika kita lebih mengasihi apapun itu bentuknya, itu kalau bagi saya ya, saya tidak menghakimi Bapak Ibu, tetapi kalau bagi saya itu sudah merupakan berhala, dan saya selalu memohon kepada Roh Kudus, tolong supaya saya ini mengasihi Engkau lebih daripada segala sesuatunya yang ada di dunia ini. Jadi kalau misalnya Tuhan suruh cara kasih kepada si A ini, atau cara bangun jam 2 pagi untuk berdoa, ya saya mau belajar nurut ya. Kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan saya, bukan diri saya, bukan uang saya, bukan ya segala sesuatu yang saya suka. Ya, paham ya maksud saya ya Bapak Ibu ya. Saya tidak menghakimi Bapak Ibu, karena ya kepada setiap kita level kerohaniannya memang berbeda-beda. Tetapi saya mau mengajak Bapak Ibu juga sama. Kita mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya, nanti saya akan bacakan firman Tuhan lebih lanjut. Ya, saya bahas dulu ya ayat ke-11 tadi belum selesai. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Ini maksudnya apa? Buka mulut lebar-lebar. Bapak Ibu, buka mulut lebar-lebar. Maksudnya apa? Maksudnya itu kita mau membuka mulut kita lebar-lebar, mengucapkan kata-kata deklarasi. Ya, Kakak Estina ya yang rajin mengucapkan kata-kata deklarasi. Ini firman Tuhan yang akan meneguhkan Kakak Estina ya, dan semua yang ada di sini. Kita mau membuka mulut kita lebar-lebar dengan kata-kata profetik, dengan kata-kata nubuatan, dengan kata-kata blessing, kata-kata berkat. Karena firman Tuhan katakan apa? Aku, Tuhan, akan membuatnya penuh. Sebetulnya dalam versi New King James Version-nya itu lebih pas ya, dikatakan open your mouth with dengan deklarasi. Jadi dengan di sini kan kalau bahasa Indonesianya agak bingung mungkin terjemahannya, tetapi kalau dalam versi New King James Version-nya itu lebih jelas bahwa kita membuka mulut kita dengan deklarasi kita. Nah, saat ini saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, deklarasi apa yang Bapak Ibu ucapkan hari ini? Jangan ucapkan kekhawatiranmu, jangan ucapkan sakit penyakitmu. Ya, saya tahu kenyataannya mungkin seperti itu, tetapi jangan ucapkan. Ucapkan apa yang kau mau lihat. Kenapa? Karena Tuhan akan menggenapinya. Dikatakan di Mazmur 103, firman Tuhan yang kita ucapkan itu ada malaikat-malaikat Tuhan yang akan melakukannya ya. Jangan bikin malaikat-malaikat kita itu nganggur. Ya, kalau Bapak Ibu jarang mendeklarasikan janji-janji firman Tuhan, kita membuat malaikat-malaikat kita nganggur ya. Karena ada malaikat-malaikat Tuhan yang Tuhan utus untuk setiap anak-anaknya yang takut akan Dia. Oke, saya lanjut ya. Sambil mungkin saya akan membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang sakit untuk didoakan. Bapak Ibu boleh tuliskan di komentar dan klik tombol tamu, saya akan mengundang
Bapak Ibu untuk didoakan yang sakit ya. Saya sambil lanjut ayat ke-12. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku dan Israel tidak suka kepadaku. Nah, sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu dan kepada saya sendiri, apakah kita tidak suka mendengarkan suara firman-Nya? Apakah kita tidak menyukai Tuhan? Ya, jangan ya. Jangan ada berhala yang lain ya. Jangan ada hal-hal yang kita tempatkan lebih daripada Tuhan. Ayat ke-13, sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Masih ingat tadi nyanyian penyembahan yang kita nyanyikan tadi pagi apa? Kita mempersembahkan tubuh jiwa roh kita kepada Tuhan. Tadi doa saya apa? Kita mau mencari kehendak Tuhan, bukan kehendak kita sendiri. Kita mau mencari kesenangan Tuhan, bukan kesenangan kita sendiri. Dan perkataan-perkataan yang berkenan kepada Tuhan, bukan perkataan kita sendiri. Kenapa? Karena kalau kita ngikutin kemauan kita, kemauan daging ya, kemauan nafsu kita, egoisnya kita, apa tadi kata firman Tuhan? Tuhan akan membiarkan kita berjalan sendiri dan mengikuti rencana kita sendiri. Sedangkan Tuhan rencananya itu rencana yang mendatangkan kesejahteraan, damai sejahtera dan hari depan yang penuh dengan harapan. Kita nggak mau kan punya rencana sendiri karena kita nggak tahu hari depan kita seperti apa. Sedangkan Tuhan sudah pergi ke masa depan kita. Sebelum ada satu hari pun di antaranya, tetapi Tuhan sudah pergi ke masa depan kita. Itulah dahsyatnya Tuhan kita ya. Ayat ke-14, sekiranya umatku mendengarkan aku, kata firman Tuhan. Sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan. Dan terhadap para lawan mereka aku balikan tanganku. Ya, saat ini apa yang menjadi musuh Bapak Ibu? Saya mau bertanya, musuhmu itu apa? Mungkin kesulitan ekonomi kah? Mungkin sakit penyakit kah? Mungkin masalah rumah tangga? Saya nggak tahu ya musuh Bapak Ibu saat ini apa. Tetapi firman Tuhan katakan sekiranya sekiranya Bapak Ibu mau mendengarkan firman Tuhan hari ini, sekiranya kita mau hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan, ya jalan kebenaran, maka apa? Seketika itu juga janji firman Tuhan. Ini Tuhan yang berjanji loh, bukan saya yang berjanji. Kalau saya yang berjanji jangan dipercaya ya. Tetapi ini Tuhan yang berjanji. Seketika itu juga musuh kita akan Tuhan tundukkan dan lawan kita akan dibalikan ya. Dibalikan kata firman Tuhan. Ayat ke-16. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya. Dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi firman Tuhan, janji firman Tuhan kepada kita apa? Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik. Dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Nah, siapa yang mau dikenyangkan oleh Tuhan? Ya, Bapak Ibu yang mau ketik saya. Saya mau dikenyangkan oleh Tuhan sebagai tindakan profetik ya, nubuatan. Bapak Ibu yang mau dikenyangkan oleh Tuhan, tulis di komentar saya akan doakan bagi Bapak Ibu semua. Kita mau dikenyangkan oleh Tuhan kan? Ya, saat ini kita jangan keraskan hati kita mau datang pada Tuhan. Bapak Ibu yang ya masih hidup di dalam dosa, kita mau sama-sama meninggalkan dosa-dosa kita. Kita mau bertobat ya, kita mau datang kepada Tuhan.
kita mau berjalan dipimpin oleh firman-Nya, sehingga janji firman Tuhan itu sungguh bisa tergenapi dalam hidup kita. Saya mengajak Bapak Ibu semua kita berdoa ya. Bapak Ibu yang sakit juga saya akan doakan ya secara bersama-sama. Nah, tetapi kalau misalnya ada yang mau didoakan secara khusus, boleh klik tombol tamu dan tulis di komentar sakitnya apa, saya akan undang untuk naik ke atas untuk didoakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih untuk janji firman-Mu yang sangat indah, sangat manis dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang sungguh merindukan Engkau, yang mau dikenyangkan oleh Engkau dengan segala sesuatu yang baik. Mereka yang saat ini sedang mengalami kekeringan, baik secara rohani, baik secara jasmani. Mereka yang saat ini sedang galau, mereka yang saat ini sedang berbeban berat, mereka yang sedang mengalami tantangan hidup, terhimpit oleh berbagai macam masalah. Roh Kudus, Engkau yang terlebih tahu. Roh Kudus yang manis, datanglah. Datanglah dan jamah setiap jiwa-jiwa yang ada di live room ini. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa roh kami. Saat ini kami mau sungguh-sungguh bertobat meninggalkan dosa-dosa kami. Kami sungguh-sungguh mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Mari Roh Kudus jamah setiap kami. Perbaharui hati kami, kehidupan kami. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang menyenangkan hati-Mu. Berikan kami hati yang baru, hati yang mengasihi Engkau lebih daripada apapun yang ada di dunia ini. Roh yang haus dan lapar akan Engkau. Sehingga hidup kami menjadi sungguh-sungguh hidup yang berkenan kepadamu, yang dipuaskan oleh Engkau. Hidup kami bukan dipuaskan dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini, tetapi hidup kami menjadi hidup yang dikenyangkan oleh Tuhan sendiri. Diberikan gandum yang terbaik, diberikan minum dengan madu yang terbaik, ya, dikejar-kejar dengan kemurahan Tuhan dalam setiap hari dalam kehidupan kami. Kami tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Saat ini saya melepaskan berkat bagi Bapak Ibu semua. Diberkatilah hatimu dengan sukacita Tuhan. Sukacita Tuhan mengalir memenuhi hatimu. Kasih Tuhan mengalir, damai sejahtera Tuhan mengalir, melimpah-limpah memenuhi hati dan pikiranmu. Kesembuhan Tuhan juga mengalir, membebaskan engkau dari segala sakit penyakitmu. Saat ini roh kesembuhan mengalir, menyembuhkan sakit penyakitmu. Dan memberkati engkau, memberkati pekerjaanmu, memberkati usahamu. Tingkap-tingkap langit surga dibukakan, dicurahkan berkatnya sampai berkelimpahan. Diberkatilah lumbung-lumbungmu. Diberkati juga keluargamu, rumah tanggamu. Ada sukacita, ada kasih Tuhan yang mempererat, ada damai sejahtera Tuhan. Diberkati juga anak-anakmu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah ikut live sampai akhir acara. Bapak Ibu yang mau turun silahkan ya. Tetapi bagi Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus, yang sakit, boleh saya undang naik ke atas ya. Bapak Ibu bisa klik tombol tamu dan menuliskan sakitnya apa di komentar. Saya akan undang untuk naik ke atas sambil saya sapa-sapa ya. Terima kasih ya Kakak Hesti, Kakak Estina. Terima kasih yang rajin dan setia. Terima kasih Kakak Hayang ya, Kakak Evi Lampus. Terima kasih Kakak Yohana. Ya, Tuhan Yesus memberkati Bu Olga. Terima kasih
Kakak Tiana, Bu Evi diberkati ya, Bu Evi Lampus diberkati usahanya. Tuhan Yesus memberkati, mengangkat setiap beban-bebanmu. Darah Yesus buka jalan berkat bagi setiap masalahmu dalam nama Tuhan Yesus. Ya, shalom juga Kakak Selvis, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu yang mau leave, silahkan, saya persilahkan, gak apa-apa ya. Saya masih tinggal untuk mendoakan Bapak Ibu yang sakit. Bapak Ibu yang sakit boleh tulis di komentar. Nanti saya akan doakan. Saya akan undang naik ke atas untuk didoakan secara khusus. Ya, terima kasih Kakak Estina. Ya, sudah setia. Kakak Estina boleh kalau mau leave, monggo silahkan. Saya akan tetap tinggal untuk mendoakan Bapak Ibu yang sakit secara khusus ya. Ya, sama-sama kita semua terberkati. Bapak Ibu yang terberkati boleh bantu tap-tap layar. Ya, tap-tap layar itu gratis ya. Hanya untuk saya juga kurang jelas, tetapi setahu saya itu untuk melindungi account kita di TikTok. Jadi kalau ada masalah itu account kita lebih terproteksi, terlindungi gitu ya. Karena tap-tapnya sudah banyak gitu. Shalom Kakak Nora, sudah lama ya nggak ngeliat. Biasa Kakak Nora ini rajin sekali komentar kalau untuk video-video singkat saya. Terima kasih Kakak Nora. Apa kabarnya Kakak Nora hari ini? Ya terima kasih Bu Hesti udah tap layar. Kakak Otniel sudah gabung. Terima kasih. Sudah tap layar juga ya. Ya sama-sama Bu Evi. Ya Kakak Estina untuk proteksi account. Ya jadi Bapak Ibu terima kasih ya sudah tap layar. Saya juga mau tap layar. Biar apa? Biar proteksi account kita. Ya Bu Hesti terima kasih sudah tap layar. Kakak Raun terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa ya untuk Kakak Raun ya. Darah Yesus sudah mengampuni, sudah menyucikan, sudah menguduskan Kakak Raun. Darah Yesus sudah menghancurkan setiap belenggu kutuk mantra, kutuk jimat, kutuk dukun, kutuk dosa sudah hancur, sudah patah atas hidupmu. Setiap roh jahat, roh kutuk, roh dukun, roh mantra, roh jimat, saya ikat demi nama Tuhan Yesus. Keluar semuanya, tinggalkan kehidupannya Kakak Raun, karena Kakak Raun sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Saya melepaskan berkat atas Kakak Raun, diberkatilah kehidupanmu, diberkati masa depanmu, diberkati engkau dengan roh yang haus dan lapar akan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Ya Kakak Raun, belajar doa deklarasi sendiri ya. Jadi Kakak Raun bisa doa deklarasi seperti yang saya doakan tadi. Ya, jadi nggak perlu, ya bolehlah sesekali minta tolong hamba Tuhan, boleh ya. Tetapi Kakak Raun juga harus setiap hari doa deklarasi supaya roh-roh jahat itu nggak balik kembali, nggak mengintimidasi ya. Ya, shalom Kakak Hayang, terima kasih sudah gabung. Ya, Kak Petrus, terima kasih sudah gabung. Kayaknya semuanya sehat ya, puji Tuhan ya. Kalau semuanya sehat, saya yang mundur, maksudnya saya yang turun. Iya, kayaknya semuanya sehat, puji Tuhan. Saya sambil baca. Oke, kalau begitu ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Sampai jumpa besok. Saya live setiap pagi jam 4 ya. Oh iya Bu Santi, puji Tuhan ya, kemarin sudah didoakan. Kemarin habis didoakan ada kekuatan, puji Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Ya Bu Santi semangat ya. Saya percaya, saya melihat Bu Santi dipanggil Tuhan untuk menjadi pendoa-pendoa syafaat ya. Bu Santi dipakai Tuhan
untuk membangkitkan generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Ya, Bu Santi semangat. Ada tujuan Tuhan, ada panggilan Tuhan untuk Ibu Santi. Bu Santi dipanggil untuk memenangkan keluarga Ibu, untuk memenangkan suami Ibu. Ya, dan bukan hanya suami tetapi juga keluarga Ibu, saudara-saudari Ibu, ya, lingkungan Ibu, ya. Semangat Bu Santi ya. Bu Hesti, ya. Silakan di inbox ya. Ya, Kak Fendi, boleh kalau mau didoakan langsung atau mau klik tombol tamu. Oke, monggo silakan ya, saya undang naik ke atas. Ya, bagi Bapak Ibu kalau mau live silakan, saya mau tetap stay untuk mendoakan yang sakit ya. Shalom. Shalom. Dengan Pak siapa nih? Pak Fendi ya, Pak Fendi bisa open cam? Bisa. Mohon maaf, memang sebetulnya peraturan TikTok itu untuk doa kesembuhan atau pelepasan itu sebetulnya seharusnya harus open cam. Ya, apa yang bisa dibantu? Iya, bisa. Pertama-tama shalom sih, selamat pagi. Shalom juga. Eh, saya tadi baru bangun dan baru doa pagi dan baca Alkitab. Di sini saya baca ada di Yakobus 5 ayat 14 sampai 15. Apabila kamu sakit, sebabnya kamu memanggil para penutua atau disuruh para penutua itu mendoakan. Jadi saya percaya dua orang benar besar kuasanya kan. Jadi saya mohon sih bantulah tumpahkan doa buat penyakit jantung saya nanti mau check up. Kuasa Tuhan, biarlah dokter menyatakan nanti bahwa saya pulih gitu. Tiada yang mustahil bagi Tuhan sih gitu. Ya, percaya ya, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Ya, Roh Kudus, bagi Roh Kudus nggak ada yang penyakit berat atau penyakit kecil. Jadi di sini saya bisa menyaksikan bagaimana Roh Kudus sudah menyembuhkan orang yang sakit tumor, secara medis tumornya hilang, sakit kanker, nyerinya hilang, Amin. otomatis instan ya. Dan juga benjolan di kepala, di leher instan hilang walaupun dokter sudah mengatakan tidak bisa sembuh, tetapi lewat ya puji Tuhan bukan karena saya, bukan karena Bu Esther, tetapi karena Roh Kudus dan karena orangnya sendiri siap ya hatinya. Jadi kita bisa menyaksikan benjolannya hilang secara instan ketika Amin. didoakan. Nah, jadi bukan karena saya, bukan karena tapi karena Roh Kudus dan karena orangnya tersebut siap didoakan ya. Amin. Jadi biasanya yang menghalangi yang menghalangi kuasa Tuhan itu hanya pertama ketika kita tidak percaya, kurang percaya ya. Kedua, ketika ada dosa-dosa yang belum diselesaikan, yang belum diakui. Ketiga, ketika kita belum melepaskan pengampunan. Ya, hanya itu sih sebetulnya hal-hal yang menghalangi kuasa Tuhan. Jadi kuasa Tuhan tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Pak Fendi percaya nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Sebelumnya Pak Fendi, apakah ada hal-hal yang Pak Fendi mau utarakan? Misalnya ada dosa-dosa yang belum Pak Fendi akui di hadapan Tuhan? Ini loh Ci, kadang aku berusaha gitu untuk eh, menjauhkan pikir-pikiran. Kadang tiba-tiba kita udah berusaha gitu sih kan, udah pagi doa, doa pagi, baca renungan sikat gitu. Kadang nanti siang gitu ada aja gitu sih. Padahal aku udah berusaha gitu, nggak pikiran-pikiran jahat apa gitu. Walaupun jahat sekecil apapun, aku mau berusaha menjauhkan gitu. Dan benar-benar mendekatkan sama. Tapi kadang kalah aku sih, kalah. Kalah aku gitu sama pikiran jahat itu gitu. Oh,
Ya nanti kita doakan nggak apa-apa. Tapi setelah itu Pak Fendi datang pada Tuhan, mohon ampun sama Iya, Tuhan. Ya iya. gitu. Dan kalau saya sih biasanya begini, saya declare, saya tolak semua pikiran-pikiran negatif, saya tolak, saya hancurkan roh jahat yang bikin pikiran negatif, saya hancurkan kuasanya, saya usir keluar. Nah, Pak Fendi ngomong begitu juga. Ya Iya. diusir, dipatahkan kuasanya, diusir keluar karena kita sudah diberikan kuasa. Bukan hanya saya, tetapi Pak Fendi juga sudah diberikan kuasa sebagai anak-anak Tuhan. Yuk, mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Allah Roh Kudus, mohon belas kasihan-Mu atas Pak Fendi. Roh Kudus, jamahlah Pak Fendi saat ini. Darah Yesus yang mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohnya Pak Fendi. Tubuh jiwa rohnya Pak Fendi sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Darah Yesus sudah menghancurkan setiap belenggu kutuk keturunan, kutuk sakit, penyakit atas Pak Fendi sudah hancur, sudah patah. Demi nama Tuhan Yesus, setiap roh-roh jahat, roh sakit penyakit, roh sakit jantung, saya ikat demi nama Tuhan Yesus, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Roh Kudus, jamahlah Pak Fendi, kuasa Tuhan mengalir saat ini. Roh Kudus, datanglah, jamahlah Pak Fendi, jamah terus mengalir, kuasa Tuhan mengalir, menjamah Pak Fendi. Roh ketidakpercayaan saya ikat, saya usir keluar demi nama Tuhan Yesus. Roh Kudus jamah jantungnya, jamah seluruh peredaran darahnya, peredaran darah yang menyempit saat ini bebas, peredaran darahnya lancar demi nama Tuhan Yesus. Roh Kudus jamah pulihkan setiap pembuluh darahnya, disembuhkan, setiap penyempitan disembuhkan, tidak ada lagi penyempitan, peredaran darahnya lancar dari jantung maupun menuju jantung, lancar demi nama Tuhan Yesus. Jantungnya berfungsi dengan normal, tidak ada kelainan demi nama Tuhan Yesus. Roh Kudus jamah terus, setiap roh-roh jahat, roh-roh negatif, pikiran negatif, saya ikat demi nama Tuhan Yesus. Roh intimidasi, saya ikat demi nama Tuhan Yesus. Saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas, engkau sembuh secara pikiran, secara jasmani. Tubuhmu bukan menjadi sarang penyakit, tetapi tubuhmu Amin. tempat kemuliaan Tuhan. Tubuhmu tempat bait Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memerintah dalam pikiranmu, dalam hatimu, dalam jiwamu, dan dalam tubuhmu. Roh Kudus yang akan memerintah. Roh Kudus, mari terus jamah. Datanglah dan jamahlah, jamah terus tubuhnya Pak Fendi, dijamah Tuhan terus. Kebebasan, kesembuhan, pemulihan Tuhan mengalir terus atas Pak Fendi. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Engkau sudah membebaskan Pak Fendi, Engkau sudah menyembuhkan jantungnya berfungsi dengan normal. Amin. Tidak ada penyempitan pembuluh darah. Amin. Tidak ada lagi sakit keturunan, tidak ada lagi penyakit keturunan, sudah dihancurkan, sudah dipatahkan oleh darah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, Engkau dahsyat. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus, Engkau terus mengalir, memenuhi Pak Fendi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, Pak Fendi, apa yang Pak Fendi rasakan setelah didoakan? Longgar dia. Plong dia. Plong gitu. Kayak ada megang kepala gitu. Oh, puji Tuhan ya, Roh Kudus itu yang sudah jamah Pak Fendi. Amin. Ya,
Tuhan Yesus mengasihi Pak Fendi. Amin. Imani ya sudah Pak Fendi sudah dijamah Tuhan, sudah disembuhkan sakit jantungnya. Amin. Ya, Amin. apa yang Pak Fendi lakukan mengucap syukur kepada Tuhan. Yes. Katakan terima kasih Roh Kudus sudah menjamah saya, sudah menyembuhkan saya. Saya sudah menyembuhkan saya. Jantung saya sudah normal, Jantung sudah saya sembuh, normal. tidak ada penyempitan pembuluh darah. Amin. Amin. Oke, kalau gitu ya Pak Fendi, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya disconnect ya. Amin. Terima kasih Aci. Ya, makasih Tuhan Yesus. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Ya, Bapak Ibu kalau mau live duluan, monggo silahkan ya. Saya masih tinggal untuk beberapa waktu, mungkin sudah pukul 5 juga ya. Sudah pukul 5. Oke. Ya, orangnya ada di sini Kak. Kakak Manusun kalau ada di sini ya saya doakan ya. Karena mohon maaf untuk Kakak Tiar Mauli, saya merasa ada hal-hal yang Kakak Tiar Mauli harus mohon ampun dulu kepada Tuhan ya. Mohon ampun dulu kepada Tuhan. Oke, terima kasih Kakak Estina. Saya mau mundur juga, saya mau turun. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sampai jumpa besok pukul 4 pagi. Kita sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan merenungkan firman Tuhan dan berdoa. Terima kasih khususnya kepada Bu Esther yang sudah menjadi pendoa kita yang dahsyat. Terima kasih Bu Esther. Sama-sama. Ya, sampai ketemu Bapak Ibu semua besok pagi pukul 4 pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.